Do you need this right here though? I'm gonna have to probably have to move it back. No, I need to. Oke, selamat datang dan selamat bergabung malam ini. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di Cinta Ketiga dari seri Cinta bersama saya Brenda I. Mekre. Malam ini kita akan bersama-sama dengan Sis Klesia yang luar biasa ya pengalamannya yang kita mau petik dari beliau. Jadi kita tunggu sampai Sis Kles bergabung. Setelah Sis Kles bergabung, baru saya cerita siapa beliau itu. Hari ini cukup melelahkan sebenarnya. Kami tadi pagi sampai sore itu ada Twin Youth Camp ke-6. Biasanya kita offline, jadi pergi ke tempat retret, membimbing remaja-remaja. Kali ini kami online karena sedang pandemi, jadi melakukannya secara online mulai hari ini, besok sampai Rabu. Untuk yang terlambat mendaftar, jadi kita akan, untuk yang terlambat mendaftar ya, kita nanti mulainya bulan depan aja, tahun depan aja, sorry. Oke, Sis Klesia, malam Sis Brenda, semoga. Terima kasih Bante. Saya menunggu Sis Kles. Sis Kles boleh masuk ke dalam sini. Mudah-mudahan Sis Klesia udah bisa gabung nih. Saya tunggu ya. Nah, halo Sis Klesia. Udah seger ya, kita udah mandi, udah cuci muka. Iya. Habis tadi di camp. Iya, habis youth camp selesai langsung beres. Sama Sis. Oke, buat yang baru bergabung, selamat datang ya. Tadi saya sudah sapa, selamat malam. No, please. Selamat malam, selamat sehat, selamat salam bahagia dan salam cinta. Oke, malam ini saya ditemani oleh Sis Klesia. Beliau adalah seorang agen properti sejak tahun 2001. Kemudian beliau adalah pengajar lepas dari Prancis University. Beliau itu lulusan S2 dari University of Neuchâtel, Switzerland, dan lulusan S1 dari UI. No, it's twisted. Beliau adalah seorang penulis, penerjemah sejak 93. Kemudian beliau juga pencipta lagu dan malam ini kita akan mendengarkan suara Sis Kles. Beliau juga seorang penyanyi dari Yayasan Damasuka Indonesia. My head is cut. Kemudian beliau adalah ibu dari 2 orang anak dan salah satu anaknya ini sedang kuliah di UK. Luar biasa memang. Oke, dan saya malam ini menggunakan scarf dari Sis Kles. Terima kasih banyak Sis Kles ya. Ini ada tulisan Paris dan Prancis. Ini untuk menghangatkan tenggorokan saya, kata Sis Kles. Dan saya sangat terharu waktu menerima scarf ini. Oke Sis, boleh dibuka dengan menyanyi dulu? Iya Sis, thank you Sis Brenda. Aduh seneng banget udah dipakai. Ya, saya terinspirasi ya. Saya terima kasih sekali buat teman-teman yang udah join, terutama Sis Brand yang udah ngajak saya. Ini saya malu sebenarnya Sis Brand, dari yang perkenalan itu saya sebenarnya nggak inilah apa, cuma semuanya tuh dalam proses ya Sis. Jadi betul-betul terima kasih ke Sis Brand yang ngasih saya kesempatan. Saya kemarin itu dapat inspirasi karena
pas lagi nyari-nyari kata-kata tentang cinta, terus saya pikir wah bagus nih, saya mau bikin lagu deh gitu. Jadi ini hasilnya. Please enjoy ya Iya, dan teman-teman. untuk informasi nih, cerita cinta ini disingkatannya dapatnya dari Siskles ya. Cerita inspiratif, nempol, Twimers, asik. Ya. Oke sih, kita tunggu Ya, lagunya. hobi sih, hobi. Oke, teman-teman selamat menikmati ya. Cinta, cerita inspiratif para Twimmer sejati, kisah nampol yang asyik. Buat belajar atau refleksi, kadang buat eksistensi. Dibahas dari segala sisi, rohani, duniawi, membuat kita sadar diri. Ini kisah tentang cinta kasih. Cinta, cerita inspiratif, nampol, Twimmer, asyik. Mantul. Ya, itu lagunya. Luar biasa. Semoga teman-teman menikmati. Ya, nanti saya minta nyanyi lagi boleh ya sis ya? Baik sis. Ini kita dalam rangka Hari Ibu besok, jadi mungkin Siskles juga mau membahas tentang cinta logika. Silakan sis, bagaimana bahasannya? Iya sis Brand, saya ini sebagai agen properti ya banyak nampung keluh kesah, dan biasanya nih apalagi di zaman-zaman COVID begini saya kadang benar-benar saya terenyuh ya, sampai saya tuh menemukan betapa dulu kan saya berpikir gini sis Brand, aduh pekerjaan agen properti itu penting nggak ya? Menurut saya tuh jujur ngomong saya merasa nggak penting, karena gini sis, kadang-kadang kan yang namanya agen properti beda dengan di luar ya. Di luar saya pernah diminta murid saya untuk nyari-nyari apartemen gitu. Saya nggak boleh kerja karena dapat beasiswa, tapi saya bantu mereka gitu. Jadi saya carikan, terus pas saat mereka mau dari perusahaan propertinya mau ngasih saya uang gitu, saya bilang saya nggak terima karena saya dapat beasiswa yang lumayan besar, dan saya sudah janji ke diri saya sendiri bahwa kalau saya itu fair gitu ya, jadi saya nggak mau terima yang memang bukan hak saya gitu. Nah jadi mulia sekali, padahal itu kan dikasih, harusnya nggak apa sih? Ya. Tapi dari pemerintah Swiss sudah bilang bahwa kita kalau dapat beasiswa scholarship holder, kita nggak boleh terima atau nggak boleh kerja. Jadi saya memegang teguh itu, dan saya ternyata ya sih, saya setelah mengikuti TWIM, saya tuh baru sadar, aduh kenapa ya saya tuh, kan teman-teman saya suka bilang, kamu hoki ya Kles, banyak rezeki. Saya bilang, iya ya, saya kadang amazed juga gitu sis, bahwa kok saya dapat apa-apa, maksudnya seperti hari ini sih saya tuh juggling antara di youth camp dengan 4 transaksi hari ini, saya banyak banget gitu beresin yang kemarin. Jadi sewa rumah. Ya, saya thank you banget begitu. Jadi yang saya pelajari itu ternyata dari TWIM tuh saya sadar, oh iya ya betul apa yang dibilang Sis dan Bante Wimala Ramsi ya. Jadi saya terima kasih sekali ya Mas Sis Brand sama Bante yang mengingatkan saya lagi. Kadang-kadang kita sebagai manusia sering salah langkah Sis. Jadi kadang suka namanya cobaan, sebenarnya bukan cobaan sih, godaan kali ya. Godaan kan kadang agen lumayan ya komisinya. Kadang kita jadi merasa, aduh udah segini pengen lagi, pengen lebih gitu. Kadang sudah dikasih banyak gitu, ada juga agen yang masih, Bu boleh nggak naikin gitu. Nah kalau saya pada saat globanya ya terlalu besar. Ya, betul sis. Tapi apa yang saya dapati dari TWIM itu luar biasa. Kenapa? Kita seakan-akan sudah punya satu jagaan ya, sudah punya satu kayak semacam pegangan bahwa, hey, ada yang ingatin kalau misalnya kita serakah gitu, hey, ingat loh, jangan serakah gitu kan. Karena seperti ini ya sis ya, biasanya kita tuh lahir karena kita kan punya noda-noda batin gitu kan. Jadi kita ada rasa, aduh kayaknya kepengen gitu. Tapi ada yang sentil sih, setiap kali kalau kayak kejadian gitu, bisa aja kayak tiba-tiba kliennya ternyata, saya udah pengen dapat tempat lain nih Bu. Nah, di situ saya sadar,
kamu nggak boleh serakah. Kalau serakah, kamu malah nggak dapat semuanya. Ibaratnya kata pepatah, apa yang sudah dikandung berceceran, yang sudah ada kamu malah kayaknya dihambur-hambur, tapi yang dikejar juga nggak dapat gitu kan. Jadi itu satu hal yang saya betul-betul pegang teguh. Nah, seperti itu juga. Iya, saya terima kasih banget karena mama saya ajarin juga. Jadi jangan kita ambil hak orang atau kita jangan serakah yang sudah ada, itu tetap kita harus ada etikanya, jalankan itu gitu. Nah, dari sana dari sana saya jadi berpikir bahwa kok agen properti kalau di Indonesia bukan seperti di luar ngurusin segala macam pajaknya, ngisi-ngisian formulirnya, dan di sini tuh seakan-akan gini sis, kalau lagi sibuk banget ngurusin yang maksudnya tidak pugu lagu, misalnya Bu air saya mati gitu, kalau yang nyewa Bu pompa saya nggak jalan gitu, yang maksudnya bukan pekerjaan agen ya. Jadi menurut saya itu lucu. Tapi kalau ada yang baik sekali dan mereka sudah transaksi nggak pernah mengganggu, nggak pernah apa-apa, dan tiba-tiba Bu saya mau perpanjang gitu kan. Jadi saya merasa agen properti ini kok kerjaannya nggak jelas ya. Sampai saat COVID itu saya baru nyadar ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, pada saat itu banyak ibu-ibu yang, ini saya sedih ya dengarnya karena suaminya meninggal gitu ya, tiba-tiba diwarisin banyak hutang gitu loh sis, banyak hutang di mana apartemennya atau rumahnya yang dicicil itu pun jadi mau disita gitu. Nah, di saat itu saya merasa, saya tuh jadi agen properti ternyata ada gunanya juga ya. Saya tuh iklanin ke sana ke sini dan lumayan laku gitu sis. Jadi dari sana saya bersyukur banget, terima kasih, itu berkah menurut saya ya. Jadi saya selalu menilai kita jangan pernah berpikir ini musibah gitu ya, tapi justru dari situ kita lihat apa yang bisa kita ambil hikmahnya, apa yang bisa kita pelajari dari sana gitu. Nah, dari situ saya belajar sis. Saya belajar bahwa saya mulai suka nih dunia ini, ternyata saya ada manfaatnya. Saya tuh sering krisis identitas. Sering krisis, merasa, makanya di lagu yang tadi yang cinta itu saya juga bilang bahwa itu untuk belajar gitu kan, percakapan ini, chat ini untuk belajar, untuk refleksi juga, karena kita kan kalau sudah bicara malu dong, kita nggak praktekin gitu. Nah, kita juga untuk untuk eksistensi kita, karena kadang-kadang saya sering ditanyain gini, Kles, kok kamu jadi agen sih, Kles? Kamu kan udah dapat beasiswa gitu kan. Kok kamu ngajarnya sedikit? Ya saya ngajar tapi part time gitu ya, bukan di universitas gitu. Ya kadang itu saya buat ini juga ke saya tuh jadi merasa gimana ya? Karena awal saya jadi agen itu sih, saya di sini mengatakan cinta logika. Kenapa? Dalam hal kita sudah membangun rumah tangga ya, seorang ibu gitu ya, pasti ada rasa tanggung jawab yang sangat besar, apalagi sudah punya anak ya. Sudah punya anak, jadi ibu yang telepon saya itu juga saya terenyuh, kenapa? Dia tuh memikirkan biaya untuk anaknya sekolah dan untuk segala macam gitu. Kadang-kadang ada suami yang baik tapi dia pun nggak mampu gitu. Dalam hal ini misal katakan suaminya sakit, jadi bukan maunya suaminya gitu. Jadi suaminya mau kasih nafkah lebih juga nggak bisa. Nah, dalam hal itu saya mengatakan ya bahwa alangkah baiknya kita sebagai wanita gitu, kita punya kemampuan. Makanya saya sangat salut dengan Sis Brenda dan ibu-ibu lainnya yang betul-betul maksudnya apa ya, kok panutan saya gitu, kok bagus banget gitu bisa menjalankan profesi, apalagi seperti Sis Brand yang profesinya boleh dibilang tuh jarang gitu loh sis, jarang dan perlu perjuangan gitu untuk bisa sampai ke level sis gitu, nggak gampang gitu. Jadi saya juga kebetulan agen properti juga sebenarnya itu dunia cowok, apalagi saya mainnya di gudang tanah gitu kan.
Jadi ya Wow. saya juga saya juga banyak lah sis yang namanya menemui kadangkala disikut, kadangkala maksudnya dibohongin, dicurangin juga ada gitu. Tapi ya saya menganggap itu nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi saya menanam aja terus seperti diajarkan Bagus. sis, diajarkan Bantes. Kita nanam aja. Nanti satu waktu pasti kita akan menuai gitu, akan kita Iya, memetik hasilnya gitu. betul sis. Sambil kita Betul juga banget itu. ya. Nah, dan saya kenapa sih pengen bicara tentang cinta harus pakai logika juga. Jangan sampai gini, saya pernah ya sih satu kejadian, saya dengar cerita kawan saya sedih. Karena dia bilang gini, Kles, saya tuh percaya banget sama suami saya gini, gini, gini. Jadi dia punya uang pun pas-pasan, tapi setiap kali dia ada dapat lebih dia sisihkan. Dia tuh hemat sekali dan saya tahu dia orang yang sangat pinter sekali mengatur keuangan. Dia pernah cerita ke saya dia dapat berapa dari suaminya dan saya kaget gitu. Dengan segitu kamu masih bisa nabung. Saya tuh salut gitu ya. Saya belajar dari orang-orang yang bukan cuma hebat secara materi, tapi saya juga belajar dari orang-orang seperti teman saya itu. Dia ulet, Betul. dia sabar gitu. Dan seperti sih suka ajarin bahwa jangan melawan ketidakbaikan dengan yang negatif juga. Nah, teman saya itu Iya. sudah praktekkan. Jadi dia Nah, walaupun bagus. diapain dikasih suaminya dikit, dikasih di ngomelin atau apa dia nggak pernah bales karena dia ngerti karma ya. Saya benar-benar salut dari mereka itu saya belajar banyak. Nah terus Bagus kan dia sis bilang katanya, Melikil sudah bergabung nih. ah, Baru halo ini baru makku nih, semester. Sis Nelly makku juga nih. Halo mak. Nah terus saya dengar ceritanya, saya bilang sama kawan saya, aduh kamu tuh hebat ya. Nah, tapi dia ini apa termasuk satu orang yang betul-betul jujur ya, jujur dan boleh dibilang tidak ada prasangka atau praduga apapun. Jadi begitu diberikan uangnya itu dia berikan kepada saudara suaminya ya gitu. Nah, terus katanya mau Wow. diinvestasikan atau gimana gitu dan ternyata akhirnya jadi bukan milik dia gitu. Nah, dalam hal ini ya apapun ya itu kita tetap bagaimanapun kita harus tetap safe untuk anak-anak, keperluan Betul. anak-anak, untuk keperluan kita karena Iya. kita tidak mau menyusahkan orang lain, tapi kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Yes. Kita baik ke orang lain, kita juga harus baik ke diri kita sendiri. Jangan Kan sila merasa kita tuh keenam nggak sis. worth it. Sila Ya, keenam kan menyayangi diri sendiri dan semua iya. makhluk. Nah, itu sih yang saya banyak belajar dari Twim itu satu hal yang betul-betul saya tuh kemarin kan saya bilang thank you sis apa karena sis dari kepompong saya tuh jadi kupu-kupu nih saya pakai kalung Ah, kupu-kupu buat aduh. mengingat sis. Saya tahu Saya sis pakai paling anting suka kupu-kupu. kupu-kupu. Weh, tos. Nah jadi sis saya bilang kan saya tuh dulu nggak sadar, saya tuh sering didoktrinkan dari kecil, kamu harus bantu orang lain, kamu harus bantu orang lain, kamu harus baik ke orang. Betul, kita harus baik ke orang. Tapi kenapa kita nggak baik ke diri sendiri? Karena pada saat Ya, kita susah, kita pun juga kadang-kadang yang namanya manusia kita melakukan karma buruk juga. Kita dalam hati pasti ngedumel, aduh kok saya begini ya, kenapa saya kasih dia? Kan ada penyesalan gitu. Jadi jangan harus bijaksana gitu, harus ya, bijaksana sayang betul. orang, sayang diri sendiri juga gitu. Yes. Jangan Betul semuanya banget. dikasih. Iya. Nah, Hai Peter, Peter gabung nih ponakan saya. Betul, sayang orang halo, harus sayang pada diri sendiri. Kita mau menyayangi betul. orang tapi duluan kita selamatkan dulu betul diri kita sendiri. Kita kalau mau Iya, nyelamatin orang, kita sendiri terkaram, bagaimana kita mau nyelamatin orang? Benar banget sis. betul. Nah, itu yang saya bilang luar biasa yang saya dapat dari Twim. Karena di tempat lain saya nggak dapat. Saya selalu merasa saya udah cukup baik belum. Jadi ya, kayaknya nggak pernah merasa layak untuk diri sendiri, untuk kayaknya hadiahin diri sendiri, baik ke diri sendiri. Suka ada merasa, aduh kayaknya harus orang lain duluan. Padahal ya memang orang lain harus, kita juga harus gitu. Nah terus Iya, dari sana saya juga belajar sis bahwa
cinta itu harus pakai logika dalam arti apa? Misal katakan, saya dulu pernah nih sis kejadian waktu anak saya baru sebulan. Anak saya baru sebulan, suami sih baik ya, tiap kali juga ngasih segala macam gitu kan, penuhin kebutuhan apa gitu. Nah tapi tiba-tiba waktu anak saya sebulan itu, saya dapat telepon dari rumah sakit. Dia bilang katanya, ini istrinya bapak ini ya, bapak sekarang ada di gawat darurat katanya, karena bapak jatuh gitu. Jadi kan waktu itu suami memang sampai sekarang pun kerjanya masih gila-gilaan gitulah. Jadi tuntutan di kantor kadang lembur tuh bisa sampai kadang nggak tidur gitu kan, tidur cuma sekedar capek sekali baru tidur gitu. Nah itu kalau lagi roadshow kayak gitu bisa seminggu nggak tidurnya cuma 2 jam. 1,5 jam. Bahaya sis, jangan sis. Iya, Kemarin itu betul juga begitu, lagi mesti masukin angka. Dia baru tidur setengah 8 pagi. Semalaman gak tidur. Aduh, saya udah deg-degan aja, takutnya dia kena stroke atau sakit jantung mendadak gitu ya. Ngeri loh kalau nggak tidur. Iya, nggak boleh. Bahaya loh sis. Betul. Jadi pingsan di kamar mandi lagi. Dan untung itu ya namanya segala macam tuh karma ya. Saya tuh belum, ibaratnya gini, saya tuh beruntung karena saya dikasih peringatan sis, dikasih peringatan bahwa hey kamu tuh harus siap-siap loh, kamu tuh nggak boleh menggantungkan diri kamu sepenuhnya gitu. Karena kenapa? Yang namanya seseorang biarpun sayang kita, biarpun penuhin kebutuhan kita, dia tuh satu waktu juga nggak mungkin selamanya dengan kita gitu. Jadi saya dikasih tahu bahwa dikasih peringatan sentilan gitu. Saya tadinya sih takut nyetir mobil ya. Saya tiba-tiba begitu suami saya masuk rumah sakit itu kan benjol kepalanya, masuk UGD karena kejeduk wastafel. Jadi dia pingsan kejeduk wastafel gitu. Karena aduh untung banget gitu kan nggak kenapa-napa. Saya tuh tadinya nggak bisa nyetir sis, pakai supir. Bisa sih bisa, tapi takut gitu, nggak pernah lewat tol, jalan pelan banget gitu. Begitu pas suami saya dapat. Sorry sis. Halo sis, nih sis Weni guru saya juga nih. Iya, terima kasih kita sis Weni sama-sama berguru. Nah, lalu saya bilang kan, aduh ternyata suami masuk rumah sakit, saya supir udah pulang. Gimana nih? Saya sis dari tadinya, saya selalu kalau nyetir sedia sapu tangan, karena tangan saya keringetan. Keringetan sampai basah gitu kan. Jadi langsung begitu saya dengar kabar itu, supir udah pulang, saya mesti ke rumah sakit, saya langsung lancar sis, lancar jaya di jalan tol langsung. Akhirnya udah saya jalan dan betul-betul saya fokus loh. Saya bukan orang tipe yang kalau kepepet itu bingung gitu. Saya kalau kepepet justru fokus gitu. Jadi langsung saya nyampe rumah sakit, saya tahu apa yang mesti saya kerjakan gitu. Terus udah besok-besokan saya lancar. Supir sampai bingung, Bu, udah berani lewat jalan tol? Bisa, saya bilang. Kemarin Bapak masuk rumah sakit, saya terpaksa nyetir, saya jadi lancar Pak. Supir saya sampai bingung juga dia. Nah, terus habis itu iya, itulah sis, itu namanya semua segala sesuatu tuh ada berkahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jangan disesalkan kalau saya yang saya belajar gitu. Jadi saya sudah habis itu saya mulai deh. Dulunya saya pegang properti itu sekedar ya udahlah asal jalan aja gitu. Pokoknya seadanya gitu kan. Seadanya. Terus sejak itu saya pikir oke. Sapa juga sama Scott. Wah, halo Scott, Bro Scott, thank you for joining. Nah, terus akhirnya saya udah rasis, mulai saat itu saya fokus, dan dari sana juga saya lumayan, saya bisa ngajak teman-teman, juga bisa jadi berkah ya buat orang lain. Misalkan teman saya ada yang tes, saya mau ikut jualan dong, boleh silakan. Jadi kita bisa berbagi, bisa share komisi gitu. Ya. Dan sejak COVID ini bertambah banyak, bertambah bagus, dan saya pun udah mau buka cabang. Rencana mungkin mau di Bali gitu, karena sudah banyak teman-teman yang mendukung. Ikut berbahagia. Luar biasa sih. Padahal lagi COVID ya, orang-orang bisnisnya turun sis, bisa naik, bisa buka cabang, luar biasa. Mantap. Saya gini sis, saya satu hal. Terima kasih banyak. Satu hal yang saya syukuri apa sih? Saya tuh jadi jangan pernah ya teman-teman mau nunda hal-hal yang baik.
seperti meditasi. Meditasi itu jangan ditunda. Dari muda, dari kita sehat udah mesti dilakukan. Kenapa? Saat kita sudah mulai tua, kita sudah mulai, ini nggak bisa dipungkiri. Saya tuh dulu kerasa banget waktu mama saya tuh nyebutin anak gitu ya, anaknya 4 gitu kan. Disebutin namanya 4-4-nya saking salah ngomong gitu. Saya tuh suka bingung, kok mama bisa gitu sih gitu kan. Ternyata dulu kan saya ingatan tajam banget. Saya selalu klien pun nggak pernah saya catat nomor handphonenya. Saya begitu disebutin saya ingat gitu. Itu bisa ingat banyak loh sih. Bisa ingat kadang sampai berapa puluh klien gitu. Nah tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa gitu. Masih ingat properti yang dititipkan semua masih ingat. Tapi saya nggak bisa ingat nomor-nomor kayak gitu lagi yang detail. Nah itu saya merasa jangan pernah menunda. Kenapa? Makin lama otak kita makin tumpul. Kesadaran kita pun kalau bukan sesuatu yang habit, itu kita akan susah gitu loh. Jadi yang baik-baik untungnya udah saya lakukan gitu. Seperti misalnya bangun pagi gitu, rajin, apa-apa saya catat. Jadi saya punya database yang bagus. Dan sejak dulu, saya sejak di properti mulai itu, saya sudah membangun online. Jadi selalu saya tekankan nanti satu saat akan bisa nih di mana orang tuh nggak perlu lagi seperti lihat-lihat spanduk kesana kesini. Nah di luar tuh udah seperti gitu. Jadi saya belajar gitu kan. Terus yang paling amazingnya itu sis, kita dari meditasi kita bisa loh tiba-tiba terpikir hal yang di luar apa ya, yang orang-orang nggak kepikiran gitu. Iya, betul sih. Iya, kayaknya kok kita sampai kadang-kadang amazing, kok jadi pinter ya gitu ya, kok saya bisa kepikir ya gitu. Sampai kadang mau ngomong pun gitu ya, saya masih belum tahu nih misalnya ada apa, Klester kamu ngomong tentang ini ya, saya belum kepikir, tapi begitu ya udahlah saya duduk hening dulu. Kayak tadi kan saya udah habis selesai yang youth camp, saya ambil rehat sejam. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 saya duduk. Saya duduk hening aja gitu. Nah, di situ saya kayak ibaratnya air tadinya goyang gitu kan, karena kesana kesini. Nah, saya udah mulai stabilin lagi. Jadi begitu otaknya tenang, kita kayaknya seperti bisa lihat jernih gitu. Oh, gini ya. Nanti kita akan gini gitu. Jadi tidak ada kayak gelombang-gelombang. Saya berterima kasih lewat zaman dulu gelombang-gelombangnya. Kalau kita meditasi kan semua yang kotor-kotor itu kan mengendap, jadi kita bisa melihat pikiran batin kita itu lebih bening, lebih bersih, lebih tenang. Itu sebabnya kenapa kita meditasi. Betul banget sis. Terima Nanti kasih. kalau Bro dan sis ada yang mau tanya sama sis Klesia, boleh di bagian pertanyaan ya. Jangan di komen, karena kalau komen itu udah kelewat-lewat, jadi saya nanti nggak kebaca. Thank you. Ayo lanjut, sis. Iya. Jadi saya berkah meditasi itu banyak sekali. Yang waktu kemarin juga sempat Insta Live sama Suhu Nengxiu, saya sempat cerita tuh. Saya sampai diajak mama saya ke satu tempat yang berlian semua. Saya tuh kadang saya orangnya nggak percayaan sih. Saya tuh selalu berpikir pakai logika. Makanya bagus. Iya, itu sampai nggak kepikir loh sis, kok bisa yang ngimpi gitu. Dan tadi di acara youth camp Suhu kan bilang kan, katanya jangan pernah kita ngoperasi muka yang sudah bagus gitu. Dan lucunya di mimpi itu mama saya sempat bilang gini, mata kamu sekarang udah kebuka satu ya, kamu harus tetap latihan supaya mata kamu yang satunya lagi bisa terbuka jernih, katanya gitu. Dan ingat ya, jangan pernah operasi muka. Mama saya bilang gitu. Mau operasi apa lagi? mungkin supaya ini ya sis, hidung hokinya jangan dikecilin gitu ya. Bener, jangan. Itu hidung jambu, itu hidung hoki, itu bener banget. Iya, kadang-kadang satu hal ya sis yang saya pahami ya, dalam berusaha dalam apapun saya selalu nggak pernah mau sombong. Kenapa? Walaupun hoki kita itu hokinya kadang-kadang dari orang sekitar, yang dimana saya suka ngerasa gini, kamu lagi ada kebutuhan ya, kan teman saya misalnya, Kles saya ikut jualan ya karena saya lagi butuh. Oh silakan, saya bilang gitu. Mungkin karena hokinya dia gitu, jadi saya tuh nggak pernah mau takabur gitu, atau nggak pernah mau sombong gitu kan, karena menurut saya kadang-kadang orang yang mau bantu itu bukan dia mau bantu
orang yang perlu bantuan itu justru bukan dia yang perlu bantu. Kadang-kadang kita justru yang dibantu dia karena dia perlu sesuatu, perlu uang gitu atau apa. Kita pun kadang-kadang bisa ikut kecipratan rezekinya dia gitu. Jadi dia dikasih berkah, kita ikut gitu. Nah, itu jadi saya juga mensyukuri lah kayak gitu-gitu. Tapi saya ingat loh sama jasanya Siskeles. Ingat nggak waktu itu Siskeles, waktu itu sebelum saya renovasi rumah, waktu itu saya minta Siskeles diskusi sebaiknya rumah ini dijual atau direnov atau bagaimana. Ingat nggak Siskeles? Kasih saya tips-tips. Iya, itu saya bersyukur, berterima kasih. Sama-sama sis, saya nggak pernah sarankan rumah Sisden untuk dijual karena saya bukan seperti agen yang ibaratnya ngehalalin segala cara untuk menjual. Buat saya nggak terlalu penting karena saya sadar sis, saya tuh ibaratnya kalau dibilang rezeki selalu ada. Saya kadang-kadang juga mungkin karena saya kebutuhan nggak banyak, saya kadang pun saya kan nggak pakai mbak, saya tuh apa-apa maksudnya yang bisa saya kerjakan sendiri, saya nggak merasa gengsi gitu, nggak apa-apa, kayak saya nyetir juga nyetir sendiri nggak masalah gitu. Nah saya merasa oke, kebutuhan saya udah cukup, jadi saya tuh nggak perlu sampai ngoyok banget, dan saya merasa kalau saya bilang sesuatu yang kayaknya mengingkari hati nurani saya tuh agak nggak enak gitu loh. Bukan nggak enak dalam arti apa ya, kayaknya ada yang bilang, ih kamu bohong gitu loh, kayak ada yang bilang gitu. Jadi saya bilang kan ke sis jangan dijual karena itu rumah tuh bagus banget posisinya. Sayang nanti kalau udah dilepas nggak ini lagi, nggak bisa dapat lagi yang seperti itu strategis. Betul, gitu. Betul. Jadi, kemarin juga ada klien saya. Ya saya udah renov ya saya kerja dari rumah dan sekarang bersyukur kan orang-orang work from home. Jadi saya pun work from home udah sejak 5 tahun terakhir. Jadi itu sangat membantu ya, kita jadi bersih di rumah. Kalau ada klien datang ya ada protokol kesehatan itu, dan saya bisa menemani mami saya, bisa ngelihat apakah beliau makan atau enggak. Itu benar-benar bersyukur saya bisa kerja di rumah sis. Iya, saya tuh kadang-kadang ya sis ada hal yang kita nggak bisa beli dengan uang. Ngomong kosong kalau kita misalnya saya nih bisa ngomong gini, saya bersyukur karena kenapa? Saya merasa kebutuhan saya nggak banyak, jadi saya merasa tercukupi dan saya bisa ngomong gitu. Kalau saya nggak tahu gimana dan saya juga bersyukur nggak sampai di posisi gitu, harus memilih gitu antara kayaknya ngelakuin kebohongan atau gimana. Karena guru saya pernah bilang gini, saya kan suka dengar Asin Keminda juga selalu bilang gini, kalau kita melaksanakan sila, melaksanakan dharma gitu dengan baik, kita nggak akan harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Dan betul sis, saya tuh nggak harus bohong gitu loh, nggak harus saya tuh nipu-nipu untuk dapat uang gitu kan. Jadi saya enak aja gitu kan, saya bisa bilang. Tapi saya juga di sini berdoa buat teman-teman yang maksudnya masih dalam situasi sulit. Ya saya nggak mau ngomong besar bahwa saya tuh gampang-gampang aja sampai ke posisi seperti ini. Enggak, saya juga pernah susah. Bapak saya pernah bangkrut banget. Saya pernah jadi ibaratnya naik turun mobil dari kecil pernah. Tapi saya juga pernah ngelaluin saat susah sekali sampai mau makan pun juga kita mikir gitu kan gimana gitu kan. Tapi semua cuma satu sih, mama saya selalu ajarin sesusah apapun kita jadi udah punya value gitu, bahwa kita jangan sampai ngelanggar sila. Yang ibaratnya jangan sampai kita menghalalkan segala cara, katakanlah misalnya menjual diri atau apa gitu, enggak, kita dan selalu kita karena punya value kayak gitu, kita selalu ada jalan karena kita rajin sis. Itulah jadi kita menjaga sila ya sis ya. Menjaga sila itu dari memang luar biasa, kita aman kemanapun kita pergi. Sila itu kemoralan by the way, bro dan sis. Iya. Itu yang lindungin kita sis, apalagi tadi ditegaskan kan di youth camp itu benar-benar bagus ya. Saya tuh sampai ibaratnya gini, saya dalam hati ya ampun, saya tuh pokoknya itu kan ceramah untuk anak-anak ya, tapi bawainnya suhu bagus banget sampai saya pun sampai dengerin gini loh sis, oh ya bener ya gitu, bahwa jangan sampai gara-gara mabuk kita tuh bisa melanggar segala macam sila, dan itu saya benar-benar jaga loh sis. Saya waktu di Swiss ya, teman-teman saya mabuk banyak yang suka minum-minum. Saya pikir gini,
ngapain saya tuh harus ikut-ikut karena menurut saya minum juga nggak enak gitu, Iya, pahit-pahit apa enak betul. tuh saya sih nggak doyan, syukurnya Sama, saya nggak saya doyan nggak doyan gitu, bir. Tapi dulu saya pernah pahit-pahit saya minum bilang. wine. Dulu pas ketemu Bante Wim, nah itu dibilang kamu jaga sila. Dan saya bandel sih, saya ngeyel nih. Ah, masa iya sih minum wine sedikit aja berpengaruh. Saya coba sih 3 kali berturut-turut. Malam minum wine, pagi meditasi. Yang jadi apa? Meditabo. Meditasi ini kan bobo. 3 pagi Iya, berturut-turut saya tidur, nggak meditasi. Sejak itu baru saya ingat betul-betul tidak lagi mau minum alkohol. iya, Jadi sejak itu betul-betul sila bisa dijaga dengan baik. Jadi memang iya, melanggar sila kelima, melanggar sila lainnya. Betul banget betul. itu. Saya tuh paling takut sih, saya kalau udah, saya berpikir gini, kalau saya mabuk, saya apapun saya nggak tahu gitu. Aduh, saya bisa Ya, diapain ya, orang gitu kan. ya, Apalagi benar. maksudnya saya udah jauh-jauh gitu kan, udah dikasih kepercayaan, jangan sampai malu-maluin deh gitu kan. Jadi saya betul-betul nggak pernah mau. Jadi teman saya udah tahu, kalau keluar si Klesia tuh dia pesennya hot chocolate aja, Sama, hot chocolate sama. aja. Orange Orang-orang juice, ke klub, aqua. iya, betul. Dan itu pun saya ini sih kalau dipesenin saya tuh bener-bener saya tuh ngeliatin banget, dan saya kalau mau ke toilet saya nggak pernah tinggalin, saya minum sampai habis, nanti kalau mau saya baru pesen lagi, saya takut. Itu paling aman Ya, begitu sih, benar. Benar banget. jadi itu sis, kita kalau memang kita selalu melatih sila, kita tuh jadi berpikir bisa jernih, jadi ibaratnya kita kayak ada yang saya bilangin tadi, selalu ada yang bisikin, jangan lo, jangan begitu gitu kan, Ya. bohong lo gitu kan. Jadi kayaknya Hmm. kita malu gitu, ada rasa malu, ada rasa takut, ada Takut rasa ya. kayaknya kayaknya malu, ada hiri gitu kan. Nanti kayak gitu, apa kamu ngomong kayak gitu apa sih maksudnya, di luar ngomong tentang gini-gini tapi kamu sendiri kayak gitu kan, malu gitu kan. Nah terus juga cuma satu hal sih sis yang saya masih mencoba untuk terus kadang marah itu yang paling susah. Ngoceh itu susah sih kalau yang lain-lain ya sampai sekarang masih berlatih. Untungnya dikenalin sama Twim ya. Jadi kita tuh betul-betul memaafkan luka-luka yang lama gitu kan. Kadang kan kalau Betul. kita nggak bersihin luka yang lalu tuh itu susah buat kita karena kita Dia mengendap kayak repeat. terus. Mengendap Betul. terus, lama-lama dia jadi meleduk gitu ya, karena udah nggak ketahan. Kan saya sering Ya. bilang, perasaan yang ditekan itu satu hari mental. Emosi tak terkendali atau jadi penyakit. Kebanyakan Ya. orang tidak menyadari itu ya, terjadilah penyakit atau emosional keluar gitu. Jadi bagus banget kalau kita bisa menjaga itu. Benar sis, takut dan malu kalau kita berbuat salah. Itu kalau kita sudah meditasi, bahkan kita tidak sengaja salah berkata. Contoh ya, saya pernah 1 kali ceramah sharing dhamma. Itu di Bali, saya ingat banget. Malamnya ceramah, besok paginya saya ceramah lagi, gisi lagi. Malamnya itu saya salah ngomong, nggak niat bohong, enggak. Pagi-paginya, minggu pagi sebelum saya sharing dhamma, saya meditasi di hotel. Terus muncul keluar, kemarin ngomongnya salah tuh. Terus saya langsung pagi-pagi waktu saya sharing dhamma, saya luruskan. Kemarin bukan niat saya bohong, tetapi saya ada kekeliruan dalam berkata. Jadi supaya kita langsung bisa cepat memperbaiki apa yang kita keliru. Nah, gitu. Nah, sekarang ada yang tanya nih sis, marah-marah karena online school, anak nih sis, masalah pandemi. Kenapa mesti marah-marah? Si Santi nih harus meditasi, nanti belajar 6R ya, supaya kenapa? Supaya kita bisa menerima keadaan. Memang siapa yang mau pandemi? Semua orang kan terkondisi belajar di rumah, sekolah dari rumah. Jadi buat apa marah-marah? Rugi. Bener nggak sih Splash? Pernah nyoba nggak kalau marah-marah muka kita jadi jelek? Saya pernah ngaca loh lagi marah.
Betul. Saya nih bicara tentang 6R ya, saya bersyukur banget beberapa minggu yang lalu saya tuh sampai masuk ke dalam mimpi. Jadi di mimpi saya aja saya udah bisa begini, 6R gitu kan. Oh, dan 6R itu betul-betul saya kayak dikasih tunjuknya gini loh sih, saya tuh orangnya lebih yang pakai apa ya, kayak intuisi gitu. Jadi saya tuh kayak ibarat naik sepeda, kadang kan kita suka jatuh gitu kan. Kita belum mahir kan, kita nggak tahu caranya naik sepeda tuh gimana, jelasinnya susah gitu. Sama seperti saya waktu belajar berenang juga, orang pun jelasinnya belajar benang gini loh, nggak bisa, harus kita benar-benar sampai ke tahap itu. Nah di mimpi itu saya benar-benar sampai ke tahap 6R yang udah sampai klik banget gitu. Jadi saya bilang, aduh saya benar-benar, oh 6R nih begini intinya yang betul-betul gitu. Aduh udah sampai mimpi, berarti udah masuk banget ke bawah ke ini subconscious gitu kan. Nah terus satu hal lagi, saya mau ngomong, saya ini kenapa makanya hari ini membahas tentang logika, yaitu logika tuh menurut saya jangan pernah kita perlu ya pakai perasaan, kita juga logika juga harus ibaratnya ada keseimbangan lah gitu. Nah seperti yang Sis tadi bilang itu, dulu saya juga berpikir gitu, saya nggak mau marah-marah, tapi saya tetap marah-marah. Kenapa? Karena saya belum sampai tahap di mana saya ngerti bahwa oke, saya tuh memahami kamu gitu, memahami diri gitu. Nah pas di saat meditasi TWIM itu yang cinta kasih, pada saat luka kita sembuh, itu kita bisa dengan sendirinya merasa oke, aku paham deh, sampai kayaknya udah nggak usah ngomong apapun, oke, udah ngerti gitu. Jadi dijelasin sampai panjang lebar, seperti yang tadi saya bilang, naik sepeda itu gini loh, belajar benang itu gini loh. Tapi kalau kita nggak jalanin, susah. Nah sama, kalau meditasi itu juga untuk supaya kita nggak marah-marah, ya itu benar-benar mesti dilatih. Saya tuh kadang-kadang kenapa mau ngikut-ngikut aktif lagi, karena kalau meditasi nggak dilatih sis, itu drop. Dan jadinya ya marah-marah lagi kalau nggak dilatih gitu. Nah sis, ada yang nanya nih, bisa nggak dengan bersumpah agar tidak bertemu lagi dengan orang yang sangat menyakiti, di kehidupan mendatang akan terkabulkan? Sumpah apa? Saya justru nggak boleh nyumpahin orang, nggak boleh ada kebencian. Saya mau sharing ya. Saya mau sharing satu cerita di mana saya lebih seneng cerita-cerita yang benar-benar saya alami. Jadi orang yang mendengarkan pun maksudnya sudah tahu, oh saya udah pernah jalanin, baru saya bisa ngomong gitu. Jujur saya juga pernah melalui liku-liku yang banyak deh. Sis Brand paling tahu deh. Sis Brand sangat penuh cinta kasih, bantu saya banyak. Waktu itu saya down banget ya Sis Brand ya, pernah ke tempat Sis Brand, terus pernah konsultasi, dan saya memang saya nggak tahu di kehidupan lalu saya janji apa gitu dengan orang itu, atau saya ada suka atau apa gitu. Jadi ada keterikatan, dan Sis Brand ngasih tahu saya satu hal yang bagus sekali. Jadi Sis Brand bilang, kamu lakukan pemaafan. Nah itu juga betul-betul satu hal yang luar biasa yang saya belajar dari TWIM, dari Bante Wimala Ramsi ya, dan Sis Brenda. Jadi saya diajarkan pemaafan dan kamu lakukan dengan ketulusan hati. Betul-betul kita jangan di mulut doang, tapi dengan sepenuh hati, dengan yang tahu kita sendiri gitu. Dan saya bersujud, betul-betul saya bilang, saya minta maaf ke kamu, saya tahu saya pasti ada salah ke kamu, nggak mungkin sesuatu terjadi begitu saja gitu. Dan saya melepas sumpah, melepas segala janji saya, segala kutukan atau apapun yang pernah saya lontarkan atau dilontarkan ke saya, baik sengaja ataupun nggak sengaja. Itu semua Sis Brand yang ajarin. Dan sejak itu saya nggak tahu gimana Sis. Itu betul-betul saya satu momentum yang betul, saya tuh hoki di situ Sis. Saya merasa beruntung di situ. Itu mungkin dari sila, menjalankan sila, jadi selalu ada jalan. Kan ibaratnya orang gini ya Sis, kalau nggak ada satu pukulan yang kencang banget, nggak bakal sadar gitu. Nah, saat saya dapat momen itu, saya pas COVID. Pas COVID ya Sis, ingat ya waktu itu masih bisa ke tempat Sis, masih belum ada larangan new normal. Jadi masih bisa tuh konsultasi, pas abis begitu dilarang ya Sis, udah nggak bisa lagi kita. Untungnya udah sembuh.
gitu. Terus saya dapat momentumnya bagus banget. Dibilang katanya, aduh ini saya lihat teman baik saya biasa jualan batik bareng-bareng sis. Kalau ada stand acara Buddhis gitu kan, dia di samping Oh saya iya ya. meninggal. Waduh, saya pas di situ Oh, dia meninggal, saya benar-benar kaget. Waktu itu Sis Leni, ya semoga Sis Leni dimanapun berada selalu dilahirkan di alam yang baik oh dan si Fleming selalu juga temannya si beragama. Sled ya. Itu teman Iya, saya teman juga. baik. Iya, Oh, jadi itu teman jualan saya. Biasa kita jualan batik untuk dana ke iya waktu iya benar acara dia Buddhis suka gitu, jalan, suka jalan sebelah-sebelahan. benar-benar. Ya Iya. semoga beliau Aduh, Sis lahir di Leni alam itu. bahagia. Beliau juga Iya, orangnya baik. Mm-mm. baik, baik banget dan penuh Mm-mm. semangat. Jadi saya tuh merasa, Sis Leni aja yang penuh semangat bisa mengalami gini. Kalau saya besok sampai meninggal, saya apa mau nih masih berurusan sama orang ini gitu kan. Jadi Ya saya ya. ada satu urgensi, ada satu Mm. keterdesakan. Saya merasa, ayo kalau kamu nggak mau sekarang beresin, kamu mau ketemu dia lagi, Kapan lahir lagi? lagi. Ya. Iya, belum Oh. tentu kamu ketemu Twim loh. Belum tentu kamu ketemu sis brand lagi yang ngajarin lagi loh. Udah Udah enggak saya tuh, ketemu. iya, udah Cuma sampai sis sini brand sih soalnya di kehidupan sampai ini sini doang. ya. Sampai sini makanya saya itu sis. Saya di dalam hati saya itu yang muncul sis brand cuma sampai kali ini doang loh. Guru-guru saya tahu sis. Saya tuh ada satu intuisi, saya bertemu tuh banyak guru-guru yang saya rasa sampai sini aja. Karena saya udah tahu mereka udah pencapaiannya luar biasa. Jadi saya bilang saya akan susah dan teman-teman saya aja banyak yang udah jadi bante sis. Jadi saya merasa, kalau kamu kok masih begitu-gitu aja, malu-maluin banget. Udah saya jadi bertekad nih. Aduh saya betul-betul saya maksudnya udah apalagi yang saya mau kejar gitu ya, apalagi yang mau saya ini gitu. Udah saya akhirnya Mhm. minta maaf, saya melepas semuanya dan tiba-tiba seperti ada yang ada jalannya gitu. Udah sejak itu udah sama orang itu lupa aja sis, gitu aja gitu. Udah Wow, kayaknya wow, udah lancar sadu. aja gitu. Saya tuh bisa ngomong gini karena saya dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya Ya. bersyukur, berterima kasih. Sejak itu keluarga juga jadi lumayan ya, jadi membaik. Jadi jangan pikir Ya. teman-teman jangan berpikir bahwa nggak bisa. Saya tuh bukanlah lahir langsung begini. Saya tuh banyak banget perjuangan. Kalau orang yang dekat saya Progresif. akan tahu. Ya, saya kelihatannya senyum-senyum aja padahal banyak gitu loh, banyak Iya. macem-macemnya gitu. Cuma karena kita udah diajarkan untuk 6R, untuk tidak berfokus pada yang maksudnya yang harus dirilis ya dirilis gitu loh. Nah Betul, itu yang harus perlu dilepas. dipahami. Sis, nyanyi lagi dong sis. Nyanyi lagi ya. Udah tinggal 23 menit lagi. 13 menit Ya, lagi malah. Jadi ya. nyanyi Saya mau nyanyi ini dong. sis. Ya, tentang itu ya sis, tentang yang tadi latihan sila, karena saya merasa Hmm, itu penting banget ya sis. sip. Oke. Anatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Saya bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame subijacara Weramani Sikapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami. Selamat gabung suhu.
Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Harusnya tadi dinyanyiin ya Suhu ya. Iya, Bagus tadi sekali. mau nyanyiin Suhu, nggak ada waktunya, udah kelewatan. Iya, waktunya pendek banget sebabnya. Besok sih, besok. Besok masih Besok. ada acara pagi. Pagi itu saya bawakan acara karma, nanti saya minta sis nyanyi. Ya, jadi supaya anak-anak bisa mendapatkan hasil bagus. Dan Ya, bisa tadi betul-betul ngajarin menjaga 6 juga, itu sih ngajarin 6R juga pakai lagu tadi, jadi ingat supaya ingat urutannya. Sip. Iya. Nanti nyanyi ya sis ya. Nah, itulah. Iya. Boleh nyanyi ntar lagi nyanyi. ke lagunya. Nah, terus 6R saya ya. nyanyi lagu itu ya buat Hari Ibu ya sis, karena besok Hari Ibu nih. Oh iya, selamat Hari Ibu buat Besok sis Hari Klesia Ibu. dan semua ibu-ibu yang ikut Sama-sama. mendengar. Buat Iya. semua. Oke sis, Iya. silakan Ya, nyanyi jadi lagu Hari Ibu. Ya, buat ini ya, buat semua ibu-ibu dimanapun Anda berada. Jadi yang tadi saya bilang itu cinta logika itu harus penting banget dilaksanain. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu kita jadi tidak punya, ibaratnya nggak cinta juga dengan diri sendiri. Dan jadi kita mesti punya persiapan, kita mesti saling melengkapi, jangan menggantungkan diri sepenuhnya ke suami. Karena kalau kita cinta diri sendiri, kita juga harus berinvestasi ke diri sendiri, harus belajar, harus bermeditasi. Jangan cuma kalau sudah punya keluarga tuh kadang larut semuanya tuh untuk aduh betul-betul nggak punya ini buat diri sendiri. Cintailah diri sendiri dan kita dengan mencintai diri sendiri bisa mencintai orang lain gitu. Kita peluk dulu diri kita sendiri sis. Iya. Kita harus cinta diri sendiri. Iya, sis Angelica, besok kami ada acara di Twin Youth Camp, bukan untuk umum, tapi untuk remaja. Sampai hari Rabu, sudah dimulai hari ini. Tidak bisa masuk kalau belum mendaftar dari awal, karena tadi penjelasan meditasi sudah di awal. Besok-besok tinggal, remaja itu tinggal main game, tinggal meditasi, dan itu ada bimbingannya. Jadi untuk anak-anaknya yang nanti mau gabung, silakan ikuti Twin Youth Camp ke-7 tahun depan. Ya, oke sis, nyanyi lagi. Ya, buat ibu-ibu semua. When things go wrong and life is very hard, when trust fall upon us, she's best friend we have. When you're afraid and have worries too much, she calms you down, make peace to return to our hearts. Mother full of caring and sacrifice, counsels to dissipate the clouds of darkness. Did Jesus compassions with a boundless heart to hold our being as our beloved children? When friends are gone and troubles thicken around, still she clings to us, light us with the words to share love with the whole
world, as mother to a child, as guardian, lovely angel without wing, as guardian, lovely angel without wing. Saya selalu merinding setiap dengar Sisles nyanyi ini. Saya ingat banget Sisles nyanyi lagu ini buat saya waktu itu di acara kita lagi mau pergi ke mana ya? Ada Coconut Island ya, weekend trip itu. Ya, itu Sisles nyanyi. Saya sangat tersentuh Sisles membuat lagu ini. Nyanyinya bagus, lagunya bagus, dan ini buat kepada para ibu. Jadi di PWIM pun saya menganggap semua murid, semua teman-teman meditasi saya itu sebagai anak. Saya tidak punya anak kandung, tapi saya punya banyak sekali anak-anak di PWIM yang saya betul-betul tulus menyayangi, Sisklesia, teman-teman lainnya seperti anak saya. Jadi kalau kita mengajar dengan tulus, orang bisa merasakannya. Begitu ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Jadi kita sama-sama Sis Lucy, Kangen juga. Aku tuh betul-betul ini Sis, terima kasih sekali kepada saya tuh beruntung dapat komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Jadi Sis Brand banyak sekali membantu Bante. Dan betul seperti Sis Brand bilang, kita tuh kadang-kadang nggak perlu banyak ngomongan, nggak perlu apa, tapi dari situ kita udah bisa merasa gitu loh, mana yang fake, mana yang asli. Dan saya waktu ciptain lagu ini, karena memang saya tujukan betul-betul untuk berterima kasih ke orang-orang yang telah membantu saya, ngalir aja gitu loh Sis. Kadang saya sampai bingung, kadang kok saya juga paling demen sama lagu ini, karena saya merasa betul-betul saya mencurahkan semuanya gitu loh. Saya tipe orang yang memang seneng ini tesis lewat lagu gitu, atau lewat bikin-bikinan. Sama. Sis punya blog nih, blognya apa Sis? Blognya saya, tulisan saya di www.klesialai.wordpress.com. Jadi Klesia lainnya sambung, Charlie, London, Echo, Sierra, India, Alpha, London, Alpha, Yankee, Klesia Lai nama saya. Jadi ada teman saya yang bilang, Kle, itu lagi kamu bikinnya zaman-zaman blog itu lagi alay-alay ya? Saya bilang bukan, itu memang nama saya Lai belakangnya. Jadi teman saya panggil, dia kira saya bikin blog tuh namanya Kle si alay gitu, si anak alay. Saya bilang bukan, itu nama saya. Saya ketawa, betul juga ya. Saya bilang, jadi anak alay deh. Wah, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung malam ini. Kita mau berbagi jasa kebajikan ya. Yuk mari kita bersama-sama berbagi jasa untuk semua kebajikan yang sudah kita lakukan hari ini kepada semua makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kami. Semoga mendapatkan berkat jasa kebajikan ini. Semua para leluhur juga mendapatkan jasa-jasa kebajikan hari ini. Dan apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah salah dilakukan, semoga bisa memaafkan kami. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Jadi nanti minggu depan di Cinta keempat kita akan bertemu dengan Sis Luciana. Jadi kita sudahi malam ini. Sampai jumpa di Cinta berikutnya.
Terima kasih Sis Brand, teman-teman semua. Mohon maaf kalau Terima ada kasih, salah-salah Sis kata ya. Tasya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih. Sehat bahagia juga ya, Sis. Sama Sis, Baik. doa yang sama untuk Sis. Iya.